soal Isa. Nah, baru-baru tadi saya ikut seminar dan pembicaranya itu dia bahas tentang misi. Nah, dia sempat bilang kalau bermisi itu untuk yang beda agama, termasuk yang Islam. Nah, dia sempat sampaikan kalau mau doa itu bisa penyebutannya Isa Al-Masih. Nah, kira-kira kalau dari Kak Elia gimana soal seperti itu? Karena kalau misalkan katanya kita langsung tok bahas Yesus Kristus, bisa jadi orang itu akan menolak. Jadi kayak berupa Jadi kayak kontekstual lah ya. kayak kontekstual gitu untuk melayankan misi. Nah, kira-kira kalau dari Kak Elia bagaimana itu? Ya, Karena kan Timothy, silakan. ya, yang Isa dengan Tuhan. Iya, iya. Ya, gini ya. Sebenarnya ada Alkitab bahasa Arab, bukan VDK. Dari terjemahan Libanon setahu saya itu menggunakan kata Isa. Kita nggak masalah sebenarnya. Bukan masalah istilah penyebutannya yang kita permasalahkan. Yang kita permasalahkan adalah pribadi yang dinamakan. Itu yang menjadi problem. Kita tegas mengatakan Isa bukan Yesus dalam arti Isa yang diimani oleh agama Islam. Umpama gini deh, gak usah jauh-jauh dari Islam. Mormon aja mengaku Yesus loh. Tapi kita percaya nggak Yesus Mormon itu sama dengan Yesus iman Kristen yang sejati? Tidak. Padahal Yesus yang diyakini Mormon apa? Itu saudara kembarnya Lucifer. Emang kita meyakini itu? Kita tolak. Itu adalah Yesus yang lain yang dikatakan Rasul Paulus. Berhati-hatilah terhadap mereka yang mengajarkan Yesus yang lain. Bahkan Injil yang lain pun kalau diajarkan terkutuklah dia. Galatia 1 ayat 6 dan ayat 9. Nah, jadi kalau kita di sini harus tahu dulu konteksnya. Kalau saya, Mas Elia dan kawan-kawan lain sudah tahu penolakan kami ketika mengatakan Yesus bukanlah Isa. Dalam arti, pribadi yang kita imani Yesus Kristus itu bukanlah pribadi Nabi Isa yang diyakini oleh saudara kita yang munculnya pada abad ke-7 Masehi. Gitu ya. Ya, saya rasa seperti itu sih. Ya, jadi kalau misalnya masalah kita boleh berdoa menggunakan nama Isa, lalu kita berdoa, tetapi hati kita dan mereka kita tuntun kepada pribadi yang ada di dalam Alkitab, silahkan. Itu lebih baik daripada kamu menggunakan nama Yesus, tapi dituntun kepada pribadi yang di luar Alkitab. Itu lebih salah. Gak apa-apa, silakan berikan nama Isa. Isa itu kan penyebutan orang-orang Syria, Syria Timur. Dari nama Yunani Kristus, Yesus. Ya, tambah s sufiks s itu untuk menandakan dia itu maskulin. Ya, jadi mau sebut Isa, Iso, Yesus, Yesu, Yeshua, Yeshua, Aramaik. Silahkan, tapi harus tetap pada pribadi yang ada di dalam Alkitab. Yang mati dan dikubur 3 hari, bangkit pada hari ketiga. Ingat ya, mati dan bangkit. Kalau dia dikatakan tidak mati lah, disurupakanlah banyak sekali cengcong-cengcongnya. Jangan percaya. Ya, bawa dia kepada Isa, Yesus yang mati dan bangkit. Karena tanpa kebangkitan sia-sialah kepercayaanmu, kata Rasul Paulus. Karena kebangkitan itu berkat yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Itu berkat keselamatan yang melaluinya kepada seluruh dunia aliran keselamatan itu ada. Itu adalah kebangkitan akibat dosa itu tadi. Ya, jadi tuntun mereka percaya kepada Isa, kepada Iso, kepada Isu, Yeshua, Yasu, ya, Yehoshua, kepada Yesus, Yesu. Tuntun kepada Isa yang mati dan bangkit menurut Alkitab dan sejarah dunia. Jangan bawa dengan Isa yang serupa-serupakan. Tuh kita nggak kenal itu siapa itu yang serupa-serupakan itu. Nggak kenal kita siapa Isa yang lahir di pohon kurma, yang apa bisa buat burung waktu kecil, ya, yang ibunya si Maryam saudara Harun. Tuh kita nggak kenal itu siapa itu. Nggak mendatangkan keselamatan Isa yang begitu, ya, yang diserupakan dengan siapapun kita nggak tahu. Mereka pun berbeda pendapat, diserupakan dengan siapa. Mereka pun bingung. Makanya kalau terlalu suka menyerupakan, mereka pun nggak tahu dengan siapa diserupakan. Ada yang ngomong si Yohanan, ada yang bilang si Honya, ada yang bilang si Yakaara, ada yang bilang si Barsabas, ada yang bilang si Yudas. Mereka pun nggak satu suara. Siapa yang diserupakan? Jadi mereka pun bingung sebenarnya. Diserupakan dengan siapa itu mereka bingung sendiri itu. Makanya mereka butuh konsili kepada siapa itu diserupakan.
Nah, jadi kalau mau gunakan nama Isa, Isa itu silahkan. Karena nama gereja pun ada gereja Isa Al-Masih. Tapi Isa dan gelarnya Al-Masih itu adalah pribadi yang ada di dalam kitab suci. Bukan di luar kitab suci. Di luar kitab suci. Salah. Gitu. Ya. Oke, terima kasih. Terakhir ya mengenai Calvinis. Ya. Saya masih agak bingung juga mengenai Calvinis ini. Saya gerejanya Gemim dan setahu saya ikut alirannya atau ajarannya Calvinis dan dia itu tipe orang yang sangat terstruktur dan apa ya, jadi kayak ada tata ibadahnya dan sebagainya. Tapi saya butuh pencerahan mengenai Calvinis ini. Kira-kira kalau dari Kak Elia bagaimana? Dan apakah sampai sekarang itu masih apa ya? Masih sesuai atau tidak begitu? Ya. Pastor mau jawab atau Timothy silakan. Mengenai Calvinis. Tentang Calvinis sendiri, begini, ini kan di ruang publik ya, tentu orang Kristen terlalu pintar untuk bisa dipecah belah. Kadang ada polemikus mau memecah belah. Kalian Calvinis atau bukan, alirannya banyak, ayo berantem yuk. Dua hal yang dilontarkan untuk berusaha menghancurkan kekristenan. Pertama adalah politik divide et impera. Yang kedua adalah narsistik, penyakit narsistik. Nah, karena itu kekristenan terlalu pintar untuk bisa dipecah belah seperti itu. Jadi mau yang manapun tidak apa-apa. Itu berbeda-beda anggota tubuh saja, tapi tetap satu rumah tangga. Rumah tangga. Kalau dalam kehidupan rumah tangga kita ada suami istri, ada anak-anak, antar kamar aja bisa berbeda, tetapi tetap satu rumah tangga. Calvin kan baru tahun 1500-an, sedangkan Tuhan Yesus kan jauh dari sebelumnya, bahkan dari sebelum dunia ada. Yohanes 8 ayat 23, Tuhan Yesus mengatakan aku dari atas. Yohanes 17 ayat 5, Tuhan Yesus mengatakan sebelum dunia ada, aku sudah ada. Jadi jangan kita di ruang publik lalu misalnya, tentu bukan Anda, tetapi orang lain misalnya mengolok-olok Kristenan, kok alirannya banyak, yuk berantem, baptis itu perci atau selam, berantem yuk, nanti antara yang selam, yuk iseng yuk, kita berantem lagi. Nah, tidak perlu, terlalu pintar kekristenan untuk bisa dipecah belah. Itu Kak Heki, Elia demikian, karena di outdoor. Demikian Elia. Oke, ya gitu ya, Heji ya. Jadi sebenarnya sah-sah saja sih pandangan Calvin, Arminian, apa segala macam, silahkan saja dengan pandangan teologi Anda. Gitu. Yang penting orang Kristen tuh harus berbuah yang benar di dalam Kristus yang benar, pokok anggur yang benar. Gitu ya. Siapa? Heisi. Oke deh, terima kasih.